Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran. Nama saya Nibros Syadat Abrori, NIM 2024-112731, mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sejarah perkembangan media dan klarifikasi media berwarna. Saya akan menjelaskan sejarahnya bagaimana perkembangan media dan juga klasifikasi media menurut para. Kemudian langsung pendahuluan. Nah, perkembangan media dari masa ke masa menunjukkan perubahan yang signifikan dalam cara informasi disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Sejarah media dimulai dengan media cetak yang memegang peran penting pada masa lalu. Dilanjutkan dengan kemunculan media elektronik seperti radio dan juga televisi, sehingga akhirnya media digital yang menguasai era modern. Saat ini, setiap periode perkembangan ini memunculkan tantangan baru dalam hal aksesibilitas, kontrol informasi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Problematika utama yang muncul adalah bagaimana media terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan bagaimana hal ini mempengaruhi pola komunikasi sosial. Kemudian pembahasan sejarah perkembangan media. Perkembangan media dimulai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 yang membawa revolusi dalam penyebaran informasi. Jadi dulu dimulai dengan penemuannya oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 yang membawa revolusi dalam penyebaran informasi. Nah, media cetak seperti surat, kabar, dan buku menjadi alat utama dalam penyebaran informasi pada masa itu. Nah, terus pada abad ke-20, kemunculan media elektronik seperti radio tahun 1920-an dan televisi tahun 1950-an semakin memperluas jangkauan informasi kepada publik. Nah, memungkinkan pesan disampaikan secara lebih cepat dan luas. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada akhir abad ke-20, internet dan media digital mulai mendominasi. Media digital ini seperti situs web, media sosial, dan aplikasi berbasis internet telah mengubah cara komunikasi dan konsumsi informasi, memungkinkan interaktivitas dan akses informasi secara instan dan global. Kemudian sejarah perkembangan media. Yang pertama, media lisan. Nah, para sejarah hingga abad pertengahan, pada awalnya manusia berkomunikasi dengan lisan melalui cerita, mitos, dan tradisi lain. Ini adalah cara utama untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan kebudayaan sebelum adanya sistem tulisan. Nah, jadi dulu, sebelum adanya radio itu ada lisan. Nah, ini kan ada kan pada diri kita. Ini gunanya untuk berkomunikasi secara lisan melalui cerita, mitos, dan tradisi lain. Nah, ini adalah suatu penyampaian informasi, pengetahuan, dan kebudayaan sebelum adanya sistem tulisan. Nah, kemudian yang kedua ada media tulisan. Sekitar 3.500 SM, penemuan tulisan di Mesopotamia sekitar 3.500 SM menandai awal dari
perkembangan media, penggunaan tulisan pada bahan seperti batu, papyrus, dan perkamen, memungkinkan informasi disebarluaskan lebih luas meskipun masih terbatas pada kalangan terpelajar. Kemudian yang ketiga ada pencetakan. Abad ke-15, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450 memperkenalkan percetakan buku dan surat kabar. Nah, yang yang merevolusi penyebaran informasi ini juga meningkatkan tingkat literasi dan memungkinkan informasi tersebut lebih luas kepada masyarakat umum. Di era elektronik abad ke-20, pada awal ke-20, penemuan radio dan televisi membawa perubahan besar dalam media. Radio pertama kali digunakan untuk penyiaran berita, musik, dan hiburan, serta langsung televisi memperkenalkan gambar bergerak yang menyampaikan informasi secara visual. Kemudian klasifikasi media menurut para ahli. Marcel McLuhan tahun 1964, McLuhan mengklasifikasi media berdasarkan karakteristik sensorik dan tingkat keterlibatan audiens. Media panas, hot media, media yang memberi banyak informasi serta detail dan membutuhkan sedikit keterlibatan dari audiens seperti film, radio, dan foto. Audiens tidak perlu banyak berinteraksi. Terus kemudian ada media dingin, cool media. Media yang membutuhkan partisipasi aktif dan keterlibatan dari audiens seperti televisi dan buku. Audiens juga harus aktif mengisi kekosongan dalam informasi yang disajikan. Howard Lausel tahun 1948, Lausel menekankan pada fungsi komunikasi media dan mengusulkan model komunikasi yang dikenal dengan istilah 5W atau tambah 1H, yaitu worship komunikator. Itu, itu adalah klasifikasi media menurut para ahli. Kemudian kesimpulan, sejarah perkembangan media dimulai dari komunikasi lisan pada masa prasejarah, berlanjut ke penemuan tulisan yang memudahkan penyebaran informasi, kemudian mesin cetak yang membawa revolusi pada penyebaran informasi secara massal. Pada abad ke-20, media elektronik seperti radio dan juga televisi muncul, dan akhirnya di era digital, internet, dan teknologi mobil menciptakan media yang lebih cepat, interaktif, dan dapat diakses secara global. Klasifikasi media menurut para ahli seperti Marcel McLuhan memberi media berdasarkan tingkat keterlibatan audiens, seperti media panas dan juga ada media dingin. Howard Lausel mengusulkan model komunikasi yang menggambarkan hubungan antara siapa, apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan era efek apa. Cashpro dan Birchland mengklasifikasikan media ke dalam media cetak dan elektronik, sementara Hawkes membedakan antara media tradisional dan media baru. Klasifikasi ini membantu kita memahami berbagai bentuk media dan dampak dalam menyiapkan informasi kepada audiens. Nah, kemudian referensi tadi saya ambil dari bukunya Mas Luhan M tahun 1964, Understanding Media, The Extensions of Man. Nah, itu. Ini
saya mengambil referensi dari buku-buku tersebut. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.